Di masa tua Anda, jangan pernah menyerahkan hal-hal tertentu kepada anak-anak Anda, terutama setelah usia 70 tahun. Di saat ikatan keluarga seringkali ditantang oleh tekanan kehidupan modern, kisah Pak Bernie menantang pemahaman kita tentang cinta dan harapan orang tua. Bayangkan mengabdikan seluruh hidup Anda untuk membesarkan dan mendukung anak-anak Anda, hanya untuk merasa bahwa mereka telah melupakan Anda dan tidak menghargai usaha Anda di masa tua Anda. Pak Bernie dan istrinya, yang dulunya adalah orang tua yang berkomitmen dan melakukan segala hal yang mereka bisa untuk memberikan anak-anak mereka awal yang terbaik dalam hidup, sekarang menghadapi titik balik. Kisah mereka adalah pengingat yang pedih bahwa meskipun cinta orang tua tidak terbatas, terkadang harus menghadapi kenyataan sulit dalam mengembangkan hubungan keluarga. Selami kisah menarik ini untuk memahami mengapa Pak Bernie memutuskan untuk menyimpan tabungan pensiunnya, memprioritaskan kemandirian daripada mencari dukungan penuh, dan apa artinya bagi pensiunan lain yang menghadapi dilema emosional dan finansial serupa. Namun, ada beberapa kasus yang berbeda. Pak Bernie, yang tinggal di lingkungan kami, bertindak secara berbeda. Ia dan istrinya bekerja di sektor publik, mendapatkan gaji yang baik dan menabung dalam jumlah yang cukup besar. Sekarang, keduanya sudah pensiun dan jumlah pensiun mereka melebihi 5.000 peso. Namun, sejak pensiun, mereka belum memberikan 1 sen pun kepada anak-anak mereka, yang membingungkan banyak orang. Sementara orang tua lain sangat ingin membantu anak-anak mereka secara finansial, mereka dengan tegas menolak. Apa yang mereka pikirkan? Mari kita simak kisah Pak Bernie untuk memahami alasan di balik keputusan ini. Pak Bernie berkata, "Saya berusia 72 tahun ini dan telah pensiun selama 12 tahun. Istri saya, yang berusia 5 tahun lebih muda dari saya, juga telah pensiun selama lebih dari 10 tahun. Kami bekerja di sektor publik, sehingga uang pensiun kami bersama-sama melebihi 5.000 peso per bulan. Dengan pendapatan pensiun ini, kami menjalani hidup yang nyaman, menikmati apa yang kami inginkan dan bepergian sesuka hati. Setelah bekerja keras selama separuh hidup kami tidak memaksakan batasan pada diri kami sendiri. Masa pensiun adalah waktu untuk menikmati hidup sepenuhnya. Meskipun kami hidup dengan nyaman, kami tidak pernah menyisihkan sepeser pun untuk anak-anak kami." Beberapa orang mungkin bertanya, mengingat dana pensiun kami cukup besar, apakah kami tidak akan memiliki cukup uang setiap bulannya untuk menghidupi anak-anak kami? Bagaimanapun juga, anak muda menghadapi tantangan dan orang tua harus mendukung mereka. Namun, saya dan istri saya lebih memilih untuk menyimpan uang tersebut untuk keperluan kami sendiri, meskipun nilainya menurun, daripada menghabiskannya untuk anak-anak kami. Dia menambahkan, kami tidak kejam dengan keputusan kami. Kami telah mengamati bagaimana kedua anak kami berperilaku dan itu membuat kami kecewa. Saya dan istri saya telah menghadapi kesulitan dalam hidup dan kami tahu betapa sulitnya kemiskinan. Ketika keadaan kami membaik ketika kami memasuki sektor publik, kami mengabdikan diri untuk merawat dan mencintai anak-anak kami. Akan tetapi, kami menetapkan batasan. Kami tidak ragu untuk membelanjakan apa yang benar-benar mereka butuhkan, tetapi kami bersikeras untuk tidak berbelanja secara royal untuk hal-hal yang tidak penting. Mungkin karena pendekatan saya terhadap pendidikan, yang taktis dan seimbang, kedua anak saya selalu berprestasi sejak usia muda. Mereka unggul dalam studi mereka dan diterima di universitas-universitas ternama. Mereka lulus, mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar, menikah dan memulai sebuah keluarga. Semuanya berjalan dengan lancar dan mantap. Banyak orang memuji kami, berkomentar bahwa kami telah mendidik mereka dengan sangat baik. Anak-anak kami menjadi profesional yang sukses di kota-kota besar, mencapai prestasi yang luar biasa dalam karir mereka. Bapak Boni menambahkan, meskipun kedua putra kami berprestasi, saya dan istri saya melakukan banyak hal untuk mendukung mereka dalam mengembangkan kehidupan dan karir mereka. Setelah putra sulung kami lulus, kami mencarikannya pekerjaan di sebuah perusahaan publik melalui rekomendasi seorang kenalan. Ketika dia menikah, kami menanggung uang muka untuk rumah barunya, yang nilainya sekitar $10.000. Kemudian, ketika dia membeli mobil, kami menyumbang $5.000 untuk pembeliannya. Untuk putra bungsu kami, jurusan kuliah yang dipilihnya tidak terlalu konvensional, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Jadi kami memutuskan untuk berinvestasi dalam studi lebih lanjut untuknya. Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang stabil hingga usianya mendekati 30 tahun. Ketika dia menikah dengan seorang wanita dari daerah lain, kami menghabiskan lebih dari $50.000 untuk mas kawinnya. Selain itu, kami membeli rumah untuk kedua anak kami, menggunakan semua tabungan yang kami kumpulkan selama lebih dari separuh hidup kami. Pak Boni berkata, kemudian, keduanya memiliki anak,
jadi saya dan istri saya memilih untuk pensiun dini untuk merawat mereka. Istri saya pensiun di usia 50 tahun untuk merawat cucu tertua kami, sementara saya pensiun di usia 60 tahun untuk merawat cucu bungsu kami. Baru setelah kedua anak kami mulai bersekolah, kami bisa beristirahat. Kami telah mendedikasikan semua yang kami miliki untuk kedua anak kami, memberikan segalanya. Kami percaya bahwa dengan dedikasi tanpa pamrih kami, mereka pada akhirnya akan mendukung kami. Namun, pada akhirnya tidak ada pertimbangan dari mereka, hanya keinginan untuk menerima dari kami. Biasanya, ketika ada orang tua, ada rumah, dan anak-anaknya harus sering pulang untuk mengunjungi, tetapi anak-anak kami berbeda. Mereka hampir tidak pernah pulang ke rumah selama liburan dan hampir tidak pernah menelepon. Putra tertua kami tinggal sekitar 300 km jauhnya, yaitu sekitar 4 jam dengan mobil, tetapi dia hanya pulang setahun sekali, biasanya selama tahun baru Imlek. Setiap kali dia datang tanpa membawa apa-apa dan pulang dengan membawa hadiah. Saya ingat suatu tahun, kata Pak Boni, ketika anak-anak tetangga kami datang dengan tas penuh barang dan hadiah untuk orang tua mereka, anak tertua kami sangat pelit. Dia datang dengan mobil SUV-nya, tetapi hanya membawa 2 potong pakaian untuk saya dan istri, tanpa hadiah tahun baru. Sementara anak-anak lain memberikan hadiah kepada orang tua mereka di malam tahun baru, putra sulung kami tidak pernah melakukannya. Hanya cucu-cucu yang menunjukkan perhatian yang cukup dengan memberikan amplop mereka kepada kami sebelum akhir tahun. Putra sulung kami akan pergi, meninggalkan produk tahun baru yang telah kami siapkan untuk keluarga. Pada kesempatan itu, saya merasa anak dan menantu saya terlalu berlebihan, jadi saya mengutarakan pendapat saya. Anak saya menjawab, "Toh mereka sudah cukup besar, mereka tidak bisa makan sebanyak itu, dan sayang sekali jika harus meninggalkan barang-barang di rumah." Pak Boni melanjutkan, putra bungsu kami bahkan lebih tidak masuk akal. Ketika kami membelikannya rumah, dia meminta uang untuk membeli mobil. Permintaannya begitu langsung sehingga terdengar seperti sebuah tuntutan, dengan mengatakan, "Ayah, saya butuh 70.000 peso untuk membeli mobil, segera transfer ke saya." Saya sangat tidak nyaman dengan sikapnya yang menuntut seperti itu, membuat saya merasa bahwa dia menganggap dirinya sebagai ayah dan saya sebagai anak, jadi saya memutuskan untuk menolaknya. Meskipun kami bisa saja memberinya 70.000 peso, saya tidak senang anak saya meminta uang dengan cara seperti itu, terutama karena dia sudah memiliki mobil. Membeli mobil baru hanya akan membuang-buang uang. Pak Boni mengatakan bahwa kemudian, ketika dia gagal mendapatkan uang untuk membeli mobil, dia mencari cara lain untuk meminta uang, mengklaim bahwa dia membutuhkan uang untuk merenovasi rumah atau memulai bisnis, dan meminta puluhan ribu dolar. Setiap kali saya mencoba untuk melihat lebih jauh dari niatnya, saya hanya memberinya sejumlah kecil uang sesekali. Karena penolakan saya untuk memberinya uang, anak saya mulai bersikap tidak bersahabat kepada kami, seolah-olah kami telah menyebabkan kerugian baginya. Setiap kali dia kembali, sikapnya dingin dan menjauh, dan dia akan segera pergi setelah makan. Bahkan ketika kami memintanya untuk tinggal lebih lama, ia akan menolak permintaan tersebut tanpa empati, dengan alasan bahwa ia merasa tidak nyaman di rumah. Perlahan-lahan, Pak Boni menyadari bahwa perilaku kedua anak kami membuat kami semakin tidak peka. 4 tahun yang lalu, istri saya harus dirawat di rumah sakit karena osteoartritis. Meskipun kami menanggung biaya operasi dan perawatannya, dia ingin anak-anak kami mengunjunginya. Namun, kedua anak laki-laki saya menghindari menjenguknya, seolah-olah itu menular. Tak satu pun dari mereka yang muncul, seolah-olah hanya mengunjungi ibu mereka akan menjadi beban. Pada akhirnya, keduanya hanya menelepon sebentar dan tidak menunjukkan kepedulian yang nyata. Apa yang awalnya dianggap sebagai operasi sederhana ternyata mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi istri saya, bukan secara fisik tetapi secara emosional. Selama kami tinggal di rumah sakit, pasien lain ditemani oleh anak-anak mereka, sementara kami hanya berdua saja, yang ternyata cukup menyedihkan. Kemudian, ketika istri saya masih dalam proses pemulihan, saya tidak sengaja tersandung dan mengalami patah tulang kaki. Saat itu, punggungnya masih belum dalam kondisi yang baik dan dia tidak bisa merawat saya. Saya berharap kedua putra kami akan datang untuk membantu kami, tetapi mereka berdua terus membuat alasan. Yang satu mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya dan yang lain mengatakan bahwa dia tidak enak badan. Meskipun telah menjelaskan keseriusan situasi saya, keduanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat hadir. Karena putus asa, saya memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk menyewa seorang pengasuh. Namun, ketika saya sedang dalam masa pemulihan, saya mengetahui dari cucu-cucu saya bahwa putra sulung saya telah membawa keluarganya ke pantai untuk berlibur dan putra bungsu saya pergi jalan-jalan.
Mengetahui hal ini membuat saya merasakan kesedihan yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisik yang saya alami. Setelah melalui pengalaman-pengalaman ini, Pak Brunner merenung, orang-orang bertanya-tanya apakah masih perlu mewariskan tabungan kita kepada anak-anak kita. Jadi saya dan istri saya perlahan-lahan melepaskan anak-anak kami, melepaskan kepercayaan diri dan harapan pensiun kami, karena kami masih hidup dan mampu mengurus diri kami sendiri. Jika kami diperlakukan dengan tidak berperasaan sekarang, situasinya akan menjadi lebih sulit jika kami tidak mampu mengurus diri sendiri di masa depan. Jadi kami memilih untuk mengendalikan uang kami, tidak memberikan sepeser pun kepada anak-anak kami, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Kami akan memastikan bahwa kami menyisihkan uang yang cukup untuk masa pensiun kami. Jika di masa depan kami tidak dapat mengurus diri sendiri, kami tidak akan menyerahkannya kepada anak-anak kami. Sebaliknya, kami akan memilih untuk tinggal di panti jompo. Meskipun panti jompo tidak menawarkan kehangatan keluarga dan perawatan individual, saya pikir membayar layanan ini dengan uang akan lebih nyaman dan menyenangkan daripada mengandalkan bantuan anak-anak kita. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips-tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Situasi yang dialami Pak Bronis mungkin tidak biasa, tapi bukan berarti tidak terjadi di masyarakat modern. Emosi manusia serapuk kertas, dan ikatan keluarga telah banyak berubah, terutama sekarang karena anak muda lebih menghargai kemandirian dan kesenangan pribadi. Akibatnya, semakin jarang ditemukan orang yang sepenuhnya berbakti kepada orang tua mereka. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia, sangat penting untuk mempertahankan tabungan pensiun kita. Jika anak-anak kita menghadapi kesulitan, kita harus mendukung, tetapi tidak berlebihan. Setiap orang pasti mengalami suka dan duka dalam hidup, dan anak-anak juga pasti menghadapi kesulitannya sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah menawarkan dukungan sesuai kemampuan kita ketika mereka dalam kesulitan. Banyak orang dewasa yang lebih tua mempertimbangkan untuk mendukung anak-anak mereka dalam membesarkan cucu-cucu mereka setelah pensiun. Namun, banyak anak muda saat ini lebih memilih untuk merawat anak-anak mereka sendiri dan tidak mau membiarkan orang tua mereka mengambil peran ini. Dengan tidak adanya cucu yang harus diasuh, masa pensiun bisa menjadi monoton. Dengan uang pensiun yang cukup, hidup mungkin akan terasa nyaman, tetapi tanpa uang pensiun, orang mungkin akan merasa cemas akan kebutuhan akan penghasilan tambahan. Banyak orang yang masih merasa muda di usia 60 tahun dan memiliki kapasitas untuk terus bekerja selama 5 atau 6 tahun lagi. Jadi, jenis pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan setelah pensiun? Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda 4 jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para pensiunan. Jenis pertama adalah keamanan komunitas. Banyak penjaga keamanan di komunitas adalah orang tua yang sudah pensiun. Jika Anda sudah pensiun dan dalam kondisi sehat, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadi penjaga keamanan di lingkungan Anda. Di daerah saya, beberapa penjaga keamanan adalah orang tua yang sudah tidak bekerja lagi. Mereka menghabiskan hari di pos jaga, membaca koran dan menekan tombol untuk membuka pintu gerbang ketika seseorang lewat. Pekerjaan ini biasanya cukup santai. Saat mencari pekerjaan keamanan, cobalah untuk menghindari komunitas kelas atas, karena mereka cenderung memiliki kebijakan yang ketat dan mungkin tidak mempekerjakan manula yang sudah pensiun. Lebih baik mencari peluang di komunitas tingkat menengah ke bawah. Namun, ketahuilah bahwa pekerjaan keamanan seringkali mencakup shift malam. Paman saya menjadi petugas keamanan setelah pensiun dan harus bekerja shift malam, yang bisa sangat melelahkan. Bersiaplah secara mental untuk kemungkinan ini. Untuk mencari pekerjaan di bidang keamanan, disarankan untuk mendapatkan rujukan dari seseorang yang Anda kenal. Jika Anda tidak memiliki kenalan, kunjungi kantor manajemen komunitas untuk mendapatkan informasi. Jenis pekerjaan kedua adalah pengasuhan anak. Ibu Carol, 52 tahun, pensiun 2 tahun lalu dengan uang pensiun bulanan lebih dari 1.500 peso. Suaminya sudah lama meninggal dan anak perempuan satu-satunya masih menempuh pendidikan S2. Karena orang tua Carol dalam keadaan sehat, dia tidak puas dengan pekerjaan serabutan seperti bekerja di supermarket atau mengawasi toko. Dia memutuskan untuk mencari alternatif baru. Suatu hari, saat duduk di bangku, sambil berpikir keras, ia bercakap-cakap dengan seorang kenalan lama yang bercerita tentang kesulitannya sendiri karena keadaannya saat ini. Meskipun dia masih bisa mengurus dirinya sendiri, putri satu-satunya sudah menikah dan tinggal di tempat lain bersama anak-anaknya, dan dia tidak ingin menjadi beban baginya. Dia berpikir untuk mempekerjakan pengasuh anak, tetapi dia merasa itu tidak perlu. Sebagai gantinya, ia mencari seseorang yang bisa memasak dan membersihkan rumah seminggu sekali.
Carol menyadari bahwa mungkin ada banyak lansia di komunitasnya yang memiliki kebutuhan yang sama dan memutuskan untuk menjadi jenis pembantu baru, tidak tinggal bersama mereka, tetapi memberikan bantuan saat dibutuhkan. Dia memasang pengumuman di grup komunitasnya yang menawarkan jasanya untuk memasak bagi para lansia atau membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Yang mengejutkannya, pada malam yang sama ia menerima lamaran dari 3 anak dari para lansia. Awalnya, ia mulai dengan menyiapkan makanan sesuai selera mereka dan mengantarkannya. Seiring berjalannya waktu, ia memperluas layanannya dengan membersihkan dan menemani mereka ke dokter. Setelah lebih dari 1 bulan, Ibu Carol menyadari adanya peningkatan permintaan untuk layanan ini di antara para lansia, yang sering merasa diabaikan oleh keluarga mereka. Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan praktis, tetapi mereka juga mendambakan persahabatan dan pengertian. Pertemuannya dengan para lansia menunjukkan kepadanya betapa berharganya empati dan komunikasi. Dia mengamati bahwa banyak dari mereka berharap ada yang memperhatikan cerita mereka dan menghargai pengalaman mereka. Seiring berjalannya waktu, ia memberikan bantuan praktis dan dukungan emosional, yang juga memperkaya kehidupannya sendiri. Setelah 6 bulan, ia mengumpulkan mantan rekan-rekannya untuk membentuk sebuah tim kecil yang didedikasikan untuk memberikan layanan serupa, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para lansia dan anggota tim. Pilihan ketiga adalah mendirikan kios kecil untuk menjual produk. Jika Anda memiliki sejumlah uang yang ditabung, Anda dapat membeli gerobak kecil dan mendirikan kios di pintu masuk supermarket atau pusat perbelanjaan untuk menawarkan buah atau makanan ringan. Ini adalah bentuk wirausaha, meskipun dengan beberapa risiko keuangan. Hal ini tidak disarankan untuk pensiunan dengan sumber daya yang terbatas, karena risiko kegagalan adalah suatu kemungkinan. Namun, bagi mereka yang menghargai kemandirian dan memiliki dana tambahan, ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain itu, jika Anda memiliki kebun dan menanam sayuran sendiri, Anda dapat menjual produk tersebut di warung Anda. Pilihan keempat adalah bekerja sebagai pencuci piring di restoran setelah pensiun. Meskipun pensiunan wanita mungkin tidak dapat bekerja sebagai penjaga keamanan seperti pria, mereka dapat mempertimbangkan untuk bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Bibi saya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pencuci piring setelah pensiun, bekerja di restoran selama jam makan siang dan makan malam dan menikmati sisa hari libur untuk bersantai. Namun, gajinya mungkin tidak terlalu tinggi. Pekerjaan serupa termasuk posisi tata graha di hotel. Jika Anda mencari penghasilan tambahan, Anda bisa mencari peluang kerja. Memiliki uang memberikan rasa stabilitas dan mencapai kemandirian finansial sangat penting bagi mereka yang berada di masa pensiun. Namun, penting untuk mencari pekerjaan yang tidak terlalu banyak menuntut untuk menghindari kerja berlebihan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Masa pensiun harus berfokus pada menikmati hidup, dengan menghasilkan uang sebagai perhatian kedua. Bahkan dengan sumber daya yang terbatas, hidup sederhana dan menabung masih dapat memberikan rezeki yang diperlukan. Akhirnya, saya berharap semua teman pensiunan saya mendapatkan masa pensiun yang bahagia dan memuaskan. Ingatlah bahwa Anda selalu menjadi bagian dari komunitas ini. Bagian 2. Hindari tinggal bersama anak-anak Anda di masa tua. Terlalu dekat dengan anak-anak Anda di akhir hayat bisa menjadi masalah. Apakah lebih baik bagi orang tua untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau terus mengejar impian mereka sendiri? Perkenalkan Aura, seorang ibu berusia 62 tahun yang memutuskan untuk menentang norma-norma tradisional dan ekspektasi sosial. Setelah kematian suaminya dan 10 tahun kesepian, ia memutuskan untuk tinggal bersama putra dan menantunya dengan harapan mendapatkan persahabatan dan perhatian. Namun, apa yang dia temukan adalah kenyataan pahit yang mengubah masa pensiunnya menjadi siklus kerja tanpa bayaran dan pengorbanan yang tidak dihargai. Dengan rasa eksploitasi yang semakin meningkat, Aura membuat keputusan berani yang mengejutkan keluarganya dan menginspirasi banyak orang. Temukan kisahnya yang kuat tentang kekuatan, pengetahuan diri, dan pencariannya yang terus-menerus akan kebahagiaan. Hari ini saya ingin mengeksplorasi masalah apakah orang tua harus tinggal bersama anak-anak mereka di usia tua. Aura, 62 tahun, adalah ibu dari seorang putra dan seorang putri, putrinya yang sudah menikah. Setelah pensiun, Aura memutuskan untuk tinggal bersama putra dan menantunya. Namun, setahun setelah pensiun, Aura mengemasi barang-barangnya dan kembali ke kampung halamannya, menghindari tinggal bersama keluarga anaknya. Bergabunglah dengan saya untuk mendengar kisah Aura. Suami saya meninggal 1 dekade yang lalu dan sejak itu saya hidup sendiri. Ketika saya berusia 60 tahun dan sudah pensiun, anak laki-laki saya khawatir dengan kesendirian saya dan mengundang saya untuk tinggal bersama keluarganya. Saya menganggapnya sebagai tanda bakti,
jadi saya menerimanya. Saya tinggal bersama mereka dan, pada awalnya, menantu perempuan saya memperlakukan saya dengan baik dan kami bergaul dengan baik. Dia sering menyapa saya dan menasihati saya untuk tidak melakukan terlalu banyak pekerjaan rumah tangga, menyarankan agar saya pergi menari, berjalan-jalan, atau mengobrol dengan wanita lain di lingkungan sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, menantu perempuan saya mulai meminta saya untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab di rumah. Dia mulai dengan bersih-bersih, lalu beralih ke meminta saya untuk memasak, dan akhirnya saya melakukan semua pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Saya pikir anak saya ingin saya menikmati masa pensiun saya, tetapi sebaliknya, saya malah bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa bayaran, mengurus segala sesuatu untuk keluarganya. Sebelum saya pensiun, saya membayangkan bagaimana saya ingin menghabiskan masa pensiun saya. Saya ingin sekali menari di alun-alun, memelihara anak anjing, menanam sayuran, dan menikmati kehidupan yang damai di kampung halaman saya, bertemu dengan teman-teman lama untuk minum teh. Akan tetapi, kenyataannya sangat pahit. Alih-alih menikmati hidup, saya malah menjadi pembantu rumah tangga untuk keluarga anak laki-laki saya, tanpa ada waktu luang untuk diri saya sendiri. Pada suatu Sabtu malam, ketika saya sedang bersih-bersih, putra dan menantu saya dengan santai mengatakan bahwa mereka akan pergi berlibur selama 4 hari, dan meninggalkan saya untuk mengurus anak-anak. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan perasaan saya tentang hal itu. Saya sangat marah. Semua tanggung jawab di rumah sepertinya berada di pundak saya sementara mereka menikmati waktu bersama. Saya ditinggalkan untuk mengurus semuanya sendiri. Selalu ada pekerjaan rumah tangga yang menunggu saya setiap kali saya ingin mengunjungi teman-teman saya atau beristirahat. Rasanya tidak adil bahwa hidup mereka begitu nyaman sementara saya bekerja tanpa lelah untuk mereka. Saya menghabiskan waktu berhari-hari untuk merenung dan akhirnya memutuskan bahwa saya harus hidup untuk diri saya sendiri. Jadi saya memberitahu anak saya bahwa saya akan mengunjungi teman selama beberapa hari dan mereka bisa mengaturnya sendiri. Menantu perempuan saya marah, menuduh saya melalaikan tugas-tugas saya, tetapi saya sudah bertekad. Mereka tidak bisa menghentikan saya. Saya kembali ke kampung halaman dan akhirnya mulai menikmati kehidupan pensiun yang saya impikan. Sekarang, saya melakukan hal-hal yang saya sukai setiap hari dan saya merasa puas. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi mengorbankan diri saya untuk orang lain. Saya telah mencurahkan separuh hidup saya untuk anak saya, dan sudah saatnya ia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak lagi bergantung pada saya. Kisah Aura adalah bukti kuat akan kekuatan dan ketangguhan jiwa manusia. Keputusannya untuk meninggalkan rumah putranya dan mendapatkan kembali kemandiriannya bukan hanya tindakan pemberontakan, tetapi juga merupakan pernyataan yang berani atas haknya untuk hidup dengan caranya sendiri. Sikap berani ini mendobrak ekspektasi tradisional yang dibebankan kepada orang tua lanjut usia, menantang gagasan bahwa peran utama mereka adalah melayani anak-anak mereka tanpa batas waktu. Saat ia mempersiapkan barang-barangnya untuk kembali ke kampung halamannya, Aura tidak hanya menjauhkan diri dari kehidupan kerja tanpa bayaran, tetapi juga memulai fase baru dalam hal kesempatan dan penemuan diri. Kisahnya beresonansi dengan kuat, terutama di kalangan orang tua yang sering terpecah antara tanggung jawab keluarga dan aspirasi pribadi. Pengalaman Aura menyoroti pentingnya menetapkan batasan dan memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri, terlepas dari tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dengan hidup sendiri lagi, Aura mendapatkan kebebasan yang sudah lama ia idam-idamkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menari di alun-alun, merawat anak anjing dan menanam sayuran di kebunnya. Kesenangan sederhana ini, yang dulu pernah ia impikan, menjadi bagian dari realitasnya. Dia terhubung kembali dengan teman-teman lama, berbagi tawa dan cerita sambil minum teh, menikmati kekayaan kehidupan yang telah dia dapatkan kembali. Perjalanan Aura merupakan pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk mencari kebahagiaan dan makna hidup. Kisahnya mengajak kita untuk merenungkan kualitas hidup kita sendiri dan pilihan-pilihan yang kita buat. Ini adalah panggilan bagi para lansia untuk tetap teguh pada hak mereka untuk hidup secara mandiri dan penuh sukacita. Menolak pengorbanan yang tidak dihargai di lingkungan di mana penuaan seringkali membawa ekspektasi yang lebih rendah dan tuntutan yang lebih tinggi. Kisah Aura bertindak sebagai mercusuar harapan dan inspirasi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa harga diri dan kebahagiaan pribadi sangat penting, dan bahwa setiap orang, berapapun usianya, berhak mendapatkan kehidupan yang penuh sukacita, tujuan, dan martabat. Semoga pengalaman Aura dapat memotivasi Anda untuk mendapatkan kembali kebahagiaan Anda dan hidup dengan berani, tanpa penyesalan, dan bebas. Jika Anda merasa kisah-kisah ini menginspirasi dan mendorong Anda untuk bertindak, silakan beri komentar 9. Jika tidak, silakan beri komentar 0. Umpan balik Anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih atas waktu Anda yang berharga. Masalah hubungan keluarga yang rumit di masa tua adalah salah satu masalah yang sangat membekas di hati banyak orang tua yang sudah lanjut usia, terutama ketika dihadapkan pada keputusan apakah akan tinggal bersama anak-anak mereka setelah pensiun atau tidak. Konflik ini, yang pada awalnya tampak sederhana, penuh dengan kompleksitas emosional dan praktis yang memengaruhi orang tua dan anak-anak. Bagi sebagian orang, berbagi rumah dengan keluarga adalah cara untuk memperkuat ikatan dan memastikan perawatan di masa tua, tetapi kenyataannya seringkali lebih rumit. Apa yang pada awalnya tampak seperti solusi yang nyaman untuk kehidupan sehari-hari dapat berubah menjadi situasi pengorbanan yang terus-menerus, di mana orang dewasa yang lebih tua mulai mempertanyakan kemandirian dan kesejahteraan mereka sendiri. Pada tahap kehidupan di mana ketenangan diharapkan untuk menang, ada kebutuhan untuk merenungkan secara mendalam apa arti sebenarnya dari kehidupan yang memuaskan. Dengan mengingat hal ini, saya mendorong Anda untuk terlibat dalam refleksi ini, memeriksa implikasi dari keputusan ini yang banyak dari kita hadapi. Seorang teman bernama Lea muncul di benak saya. Setelah kematian suaminya, ia memilih untuk tinggal bersama putra bungsunya, Carlos. Dia telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk keluarganya, membesarkan mereka dengan semua cinta dan dedikasi yang bisa diberikan seorang ibu. Ketika suaminya jatuh sakit, dia tetap berada di sisinya siang dan malam tanpa mengeluh. Namun, setelah kematiannya, ada kekosongan dalam hidupnya. Dan dia berpikir bahwa dekat dengan Carlos dan cucu-cucunya adalah cara terbaik untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan keyakinan bahwa kedekatan keluarga akan mengisinya. Ini akan bermanfaat bagi semua orang, katanya dengan senyum hangat sambil mengemasi kopernya yang penuh dengan harapan. Ia melihat kepindahannya sebagai kesempatan baru untuk menjalin hubungan kembali, untuk lebih dekat dengan cucu-cucunya dan berkolaborasi dengan Carlos dan istrinya, Marina, dalam rutinitas harian mereka. Prospek untuk berintegrasi kembali ke dalam keluarga yang erat adalah hal yang paling menggembirakan baginya. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan dengan sempurna. Rumah Carlos sangat luas, dan anak-anak senang memiliki nenek mereka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk memberi tanda suka jika Anda menikmati videonya, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Lea sibuk memasak, mengurus rumah dan menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya, merasa berharga dan dibutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya mulai berubah. Apa yang dulunya merupakan tugas-tugas kecil segera menjadi tanggung jawab sehari-hari. Lea, yang pindah ke sana untuk mencari persahabatan dan dukungan emosional, secara tak terduga mendapati dirinya berperan sebagai pengasuh tidak resmi. Sore hari yang ia rencanakan untuk dihabiskan dengan membaca atau berjalan-jalan digantikan oleh daftar pekerjaan rumah dan tanggung jawab keluarga yang tak ada habisnya. Setiap hari ia merasakan beban tanggung jawabnya semakin berat dan semakin tidak merasakan kepuasan dari keramahan yang selama ini ia dambakan. "Ibu, bisakah kamu menjemput anak-anak dari sekolah hari ini?" Carlos sering bertanya kepadanya. Dan meskipun dia kelelahan, dia selalu menjawab dengan senyuman. Seiring berjalannya waktu, perasaan kesepian mulai meningkat di dalam dirinya. Kehidupan sehari-hari di perusahaan tidak memberinya kenyamanan seperti yang ia harapkan, tetapi beban emosional yang tak terduga, pembicaraan dengan Carlos dan Marina menjadi semakin jarang, terbatas pada topik-topik praktis sehari-hari. Dia merasa bahwa kehadirannya di sana, meskipun diperlukan, semakin tidak dihargai, seolah-olah dia hanyalah sebuah elemen dekoratif di dalam rumah. Kekecewaan mulai menyelimutinya seperti bayangan yang tidak dapat ia lepaskan. Lea mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar kehidupan yang ia inginkan untuk masa tuanya, apakah pengorbanan yang terus-menerus atas kebutuhan dan keinginannya sendiri dapat dibenarkan dengan pengorbanan untuk dekat dengan keluarganya. Harapan akan masa tua yang penuh cinta dan kasih sayang tampak semakin jauh, dan ia mulai berpikir tentang perlunya mencari alternatif, sesuatu yang benar-benar dimaksudkan untuknya. Tanda-tanda awal perselisihan muncul hampir tanpa disadari, seperti retakan samar pada dinding yang sampai sekarang kokoh. Pada awalnya, bagi Lea tampak wajar jika Carlos dan Marina meminta bantuannya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Ia bersedia membantu. Lagi pula, ia selalu menjadi ibu yang berkomitmen dan merasa bahwa kehadirannya di sana adalah sebuah kontribusi bagi keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan tersebut tidak lagi bersifat sporadis dan menjadi sering. Apa yang tadinya hanya sebuah bantuan menjadi sebuah permintaan rutin. Dia mulai menyadari bahwa, lambat laun, kewajibannya semakin bertambah, sementara waktu yang seharusnya dia habiskan untuk kegiatan dan istirahatnya sendiri menjadi sangat berkurang. Situasi ini diperburuk ketika ia mulai merasakan bahwa kehadirannya dianggap sebagai beban bagi orang lain, daripada dihargai sebagai seorang ibu yang dihargai dan dihormati.
Ungkapan kasih sayang dan rasa terima kasih yang dulunya biasa dilakukan berubah menjadi permintaan yang tidak personal dan tuntutan terselubung. "Ibu, bisakah kamu pergi ke pasar hari ini?" Marina meminta Lea untuk melakukan sesuatu seolah-olah itu adalah sebuah kewajiban baginya. Seiring berjalannya waktu, Lea menjadi pengurus utama dalam rumah tangga, mengambil alih tugas-tugas yang tidak dapat atau tidak mau dilakukan oleh Carlos dan Marina. Apa yang seharusnya menjadi kehidupan bersama yang menyenangkan berubah menjadi rutinitas yang melelahkan, di mana peran sebagai ibu rumah tangga menjadi bercampur aduk dengan peran sebagai pembantu rumah tangga yang tidak dibayar. Peran baru ini mulai menjadi beban yang semakin berat bagi Lea. Gangguan-gangguan kecil setiap hari menumpuk, menciptakan ketegangan yang terus-menerus antara dia dan anggota keluarga lainnya. Dia merasa terkunci dalam rutinitas yang tidak dia pilih, di mana kebutuhan dan keinginannya sendiri selalu terdesak ke latar belakang demi kepentingan orang lain. Kurangnya pengakuan atas pekerjaannya mulai mengikis antusiasme yang dia alami ketika dia pindah. Setiap tugas yang diselesaikan tanpa ucapan terima kasih, setiap permintaan yang diajukan tanpa pertimbangan, menjadi luka emosional kecil yang dibawanya secara diam-diam. Tempat tinggal, yang secara teori seharusnya menjadi tempat perlindungan, sekarang menjadi lebih seperti penjara di mana otonomi dan rasa hormatnya perlahan-lahan hilang demi kehidupan keluarga. Efek emosional dari peran baru ini sangat menghancurkan bagi Lea. Ia merasa kehilangan identitasnya, direduksi menjadi peran yang tidak memberinya kebahagiaan maupun kepuasan. Kasih sayang yang selama ini ia miliki untuk Carlos dan keluarganya mulai dibayangi oleh kebencian dan kesedihan. Lea menyadari bahwa, alih-alih mempererat hubungan mereka, hidup bersama justru menimbulkan rintangan emosional yang, jika tidak terselesaikan, dapat menjadi tidak dapat diatasi, sehingga perselisihan kecil yang dimulai hampir tanpa disadari mulai membentuk retakan yang dalam hubungan yang sampai saat itu tampaknya tidak dapat dihancurkan. Suatu hari, Lea mulai merasakan bahwa sebuah perubahan diperlukan. Malam-malamnya, yang biasanya tenang, berubah menjadi meditasi berjam-jam. Sambil berbaring di tempat tidur, ia mengulas kembali masa-masa dalam hidupnya saat ia merasa paling bahagia, saat ia menikmati kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Perlahan-lahan, apa yang tadinya hanya berupa ketidaknyamanan ringan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ia bertanya-tanya apakah dengan tinggal bersama Carlos, tanpa disadari ia telah menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu otonominya, identitasnya, dan yang terpenting, kebahagiaannya sendiri. Kesan bahwa ia menjalani kehidupan orang lain dan bukan kehidupannya sendiri mulai membanjiri dirinya. Pikiran-pikiran ini disertai dengan rasa kekurangan yang semakin besar. Lea mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar kehidupan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah menjauh dari hal-hal kecil yang biasanya membuatnya bahagia, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, membaca buku-buku favoritnya, atau sekadar menikmati kebebasan untuk menentukan apa yang akan dilakukan dengan hari-harinya. Peran yang ia jalani di rumah Carlos semakin menjauhkannya dari dirinya sendiri dan ia mulai menyadari bahwa tinggal di sana tidak ada manfaatnya bagi siapapun, baik untuk dirinya maupun orang-orang yang ia cintai. Namun, pilihan untuk pergi dan mengubah hidupnya kembali bukanlah pilihan yang mudah. Ia sadar bahwa dengan memilih untuk mandiri, ia harus merelakan kedekatannya dengan cucu-cucunya, yang sangat membahagiakannya. Namun, ia juga memahami bahwa untuk menjadi ibu dan nenek yang dibutuhkan keluarganya, ia harus selaras dengan dirinya sendiri. Dan yang terpenting adalah mendapatkan kembali kemandirian dan kemampuan untuk hidup dengan caranya sendiri. Kenangan hidupnya sebelum tinggal bersama Carlos mulai membanjiri kembali. Ia mengenang bagaimana, bahkan setelah kematian suaminya, ia berhasil menemukan kegembiraan dalam rutinitasnya yang sederhana, dikelilingi oleh teman-teman dan kegiatan yang benar-benar memuaskannya. Konsep untuk kembali ke kampung halamannya, di mana ia berasal dan di mana ia tahu bahwa ia dapat menjadi dirinya sendiri, mulai mengkristal di benaknya. Akhirnya menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada kedekatannya dengan keluarga dengan segala cara, tetapi pada menemukan dan menjaga keseimbangan antara mencintai anak-anaknya dan merawat dirinya sendiri. Lea sampai pada sebuah keputusan bahwa untuk mempertahankan martabatnya, keseimbangan emosionalnya dan kesejahteraannya, dia harus membuat keputusan yang berani. Dia menyadari bahwa tidak akan mudah untuk memberitahu Carlos dan keluarganya, tetapi dia juga memahami bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Dia tidak ingin lagi hanya menjadi sosok yang tidak hadir di rumah putranya, dia ingin mengambil kendali atas masa depannya sendiri. Meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian lagi. Dan dengan pemikiran tersebut, ia mulai mengatur langkah selanjutnya dalam perjalanannya. Mengetahui bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai jika ia berani memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri, ia bertekad untuk mendapatkan kembali kendali atas keberadaannya.
Suatu hari ia mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki untuk memberitahu keluarganya tentang keputusannya. Pagi itu, dengan kopi yang masih panas di atas meja, dia memanggil Carlos dan Marina untuk berbicara. Jantungnya berdebar-debar, tetapi kata-katanya keluar dengan ketenangan yang tak terduga. Saya telah melakukan banyak pemikiran akhir-akhir ini, ia memulai, sambil menatap mata Carlos. Saya pikir sudah waktunya untuk menempuh jalan saya sendiri. Saya merasa perlu kembali ke rumah saya, ke kehidupan saya, di mana saya bisa mendapatkan kembali ketenangan pikiran dan otonomi yang telah saya tinggalkan. Keheningan yang terjadi kemudian seakan tak berkesudahan. Carlos dan Marina saling memandang dengan penuh keheranan dan keprihatinan. Tapi ibu, apakah kamu benar-benar yakin? Anak-anak akan sangat merindukanmu, Carlos berkomentar, mencoba memproses apa yang baru saja dia dengar. Lea menarik napas dalam-dalam, menyadari kerumitan dari percakapan itu, tetapi juga bahwa dia mengambil langkah yang diperlukan untuk ketenangan pikirannya sendiri. Saya sangat menyayangi cucu-cucu saya, Carlos, dan saya akan selalu ada di sini ketika mereka membutuhkan saya, tetapi saya juga memiliki kebutuhan saya sendiri. Saya perlu menemukan diri saya lagi dan melakukan apa yang benar-benar membuat saya bahagia. Jika saya tidak melakukannya sekarang, saya khawatir saya akan kehilangan diri saya selamanya. Marina, yang sedari tadi hanya terdiam, mengangguk pelan, memahami maksud dari perkataan Lea. Kami akan sangat merindukanmu, tapi kami ingin kamu menemukan kebahagiaanmu, dan jika itu berarti pulang ke rumah, maka itulah yang harus kamu lakukan. Kata-kata penyemangat itu langsung melegakan Lea, yang merasa bahwa ia akhirnya dimengerti. Hari di mana ia kembali ke kampung halamannya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Saat dia mengumpulkan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, kombinasi antara kesedihan dan kegembiraan menyelimutinya. Meninggalkan rumah Carlos memang menyakitkan, tetapi pada saat yang sama, prospek untuk kembali ke rumahnya sendiri, di mana ia dapat hidup dengan caranya sendiri, membuatnya bersemangat. Ketika ia sampai di tempat tujuan, beban di pundaknya seakan lenyap. Ketika ia membuka pintu rumah lamanya, keheningan yang hangat menyelimuti dirinya, berbeda dengan yang ia rasakan di rumah anaknya. Inilah tempatnya, tempat perlindungannya, dan rasa kebebasan yang merasukinya hampir tak terlukiskan. Pada hari-hari berikutnya, ia mulai menemukan kembali kehidupan yang telah ia tinggalkan. Ia kembali berjalan-jalan di pagi hari, bertemu dengan teman-teman lama, dan bahkan mulai menjelajahi hobi baru yang selalu ingin ia coba, tetapi tidak pernah memiliki waktu atau keberanian. Setiap langkah kecil menuju kemandirian memperkuat keyakinannya bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia merasa lebih hidup, lebih selaras dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan yang pernah ia rasakan selama ini. Ia sadar bahwa fase baru ini tidak akan berjalan tanpa kesulitan, namun kini ia merasa siap untuk menghadapinya dengan kepercayaan diri seorang yang telah mengambil keputusan sendiri. Kebebasan, yang dulunya tampak seperti kerinduan yang jauh, sekarang menjadi bagian dari kesehariannya, dan ia bertekad untuk memanfaatkan setiap momen dari pembaruan pribadinya. Menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga adalah seni yang halus, terutama bagi orang tua yang sudah lanjut usia yang tinggal bersama anak-anak mereka yang sudah dewasa. Pengalaman Lea dengan jelas menunjukkan bagaimana kedekatan yang berlebihan dapat menyebabkan jarak emosional dan menciptakan ketegangan yang tidak ada sebelumnya. Ketika memutuskan untuk kembali ke rumahnya sendiri, ia tidak hanya berusaha untuk mendapatkan kembali otonominya, tetapi juga memahami perlunya menjaga lingkungan yang seimbang dengan orang-orang yang dicintainya. Pemisahan fisik, alih-alih menjadi indikator perpisahan, dapat menjadi alat untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat ikatan keluarga. Dengan tinggal di ruang individu, kunjungan menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan yang tulus, tanpa ketegangan sehari-hari yang sering muncul dari hidup bersama secara terus-menerus. Menemukan keseimbangan antara kedekatan dan jarak memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengalami kehidupan yang utuh dan tulus. Meskipun anak-anak yang sudah dewasa sangat menghargai orang tua mereka, mereka membutuhkan ruang untuk membangun rutinitas mereka sendiri, membesarkan anak-anak mereka dan mengembangkan hubungan mereka sendiri. Demikian pula, orang tua yang lebih tua membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemandirian mereka sambil terus mengejar minat dan kegiatan pribadi mereka. Dalam mencapai keseimbangan ini, hubungan keluarga memiliki dimensi baru. Perpisahan menimbulkan rasa rindu, dan rasa rindu ini, jika dilengkapi dengan kunjungan dan pertemuan yang terorganisir, akan memperkuat kasih sayang dan rasa hormat di antara anggota keluarga. Selain itu, otonomi setiap individu memungkinkan pertemuan didasarkan pada pilihan sukarela daripada paksaan. Sekarang, ketika Lea mengunjungi Carlos dan keluarganya, kunjungan ini dipenuhi dengan momen-momen sukacita yang tulus dan rasa hormat bersama.
Lea sadar bahwa ia ada di sana karena pilihannya sendiri, dan keluarganya menyambutnya dengan hangat, menyadari bahwa kehadirannya adalah sebuah anugerah, bukan kewajiban. Dinamika baru ini, di mana keseimbangan dihargai, membuat setiap pertemuan menjadi berharga dan istimewa, memperkuat ikatan keluarga dengan cara yang sehat. Keseimbangan dalam hubungan keluarga menumbuhkan koeksistensi yang harmonis di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara individu. Hal ini memudahkan orang tua untuk mempertahankan harga diri dan kemandirian mereka di usia tua, sementara anak-anak mulai menghargai waktu dan ruang bersama dengan cara yang baru. Lea menemukan bahwa dengan merawat dirinya sendiri, ia tidak hanya menjaga kesehatan mental dan emosionalnya, tetapi juga meremajakan ikatannya dengan putra dan cucunya. Keseimbangan ini, meskipun seringkali sulit dicapai, sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan dan untuk menjaga hubungan keluarga yang sehat dan bahagia. Pengorbanan yang terus-menerus, jika dilakukan secara ekstrim, dapat menjadi jebakan yang merugikan, terutama bagi orang tua yang sudah lanjut usia yang dalam keinginannya untuk melindungi dan mendukung anak-anak mereka, akhirnya mengabaikan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Lea, dalam upayanya untuk mendukung Carlos dan keluarganya, sampai pada titik di mana ia melepaskan segala sesuatu yang membuatnya bahagia. Dia berpikir bahwa dengan melepaskan keinginannya sendiri, dia telah memenuhi perannya sebagai seorang ibu, tetapi segera menyadari bahwa jalan ini hanya mengarah pada ketidakpuasan yang mendalam dan hilangnya identitas. Apa yang dimulai sebagai isyarat cinta akhirnya berubah menjadi kebencian. Bukan karena ia tidak memiliki kasih sayang untuk anak-anaknya, tetapi karena ia merasa bahwa ia telah mengorbankan identitasnya sendiri. Ketika orang tua memberikan diri mereka sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, mengabaikan kerinduan mereka sendiri, mereka berisiko menjauhkan diri dari apa yang membuat mereka unik dan puas dari waktu ke waktu. Penyerahan diri yang terus-menerus ini dapat menimbulkan rasa hampa, seolah-olah hidup telah kehilangan sebagian maknanya. Lea mengamati bagaimana hal ini terwujud dalam keberadaannya sendiri. Perlahan-lahan ia berhenti membaca buku-buku yang sangat ia sukai, berhenti berpartisipasi dalam kelompok sosial yang ia sukai, dan bahkan berhenti merawat dirinya sendiri seperti yang sebelumnya ia lakukan. Semua ini atas nama pengorbanan yang, meskipun dilakukan dengan niat baik, mulai menguras energi dan kegembiraannya. Akibatnya, ia mulai mengalami kepahitan tertentu, bukan karena kurangnya pengakuan, tetapi karena kesan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga, jati dirinya. Sangat penting untuk diingat bahwa perawatan diri bukanlah suatu tindakan mementingkan diri sendiri, tetapi merupakan kebutuhan yang penting untuk tetap sehat dan mampu mendukung orang lain. Seperti kata pepatah populer, Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki. Agar orang tua tetap menjadi pilar yang kuat bagi anak-anak mereka harus memastikan bahwa kebutuhan emosional, fisik, dan mental mereka sendiri terpenuhi dengan pada akhirnya memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan mereka. Lea tidak hanya mendapatkan kembali semangat hidupnya, tetapi juga menjadi ibu dan nenek yang lebih peduli dan puas, mampu memberikan yang terbaik tanpa merasa terbebani. Kisah Lea adalah pengingat yang kuat bahwa menyeimbangkan kepedulian terhadap orang lain dengan perawatan diri sendiri sangat penting untuk kesehatan emosional yang optimal dan hubungan keluarga yang sehat. Pengorbanan adalah bagian yang melekat dalam perjalanan mengasuh anak, tetapi tidak boleh mengorbankan kebahagiaan pribadi. Ketika orang tua memberi diri mereka kesempatan untuk menjalani hidup mereka sepenuhnya, mereka tidak hanya memperoleh manfaat pribadi, tetapi juga menunjukkan kepada anak-anak mereka pentingnya hidup secara otentik dan harmonis. Pada akhirnya, mencapai kebahagiaan dan kepuasan bukan hanya merupakan hak, tetapi juga fondasi untuk membangun lingkungan keluarga yang penuh kasih dan harmonis. Pengalaman Lea menyoroti pentingnya menjaga kemandirian di usia tua. Seiring bertambahnya usia, kita seringkali diharapkan untuk mengorbankan kebutuhan dan keinginan pribadi demi kepentingan keluarga, terutama demi anak-anak. Namun, pengalaman Lea menggambarkan bahwa mempertahankan kemandirian dan mempertahankan identitas pribadi sangat penting untuk menjalani kehidupan yang penuh dan bermanfaat. Pilihannya untuk meninggalkan rumah putranya dan kembali ke rumahnya sendiri bukan hanya sekedar perubahan tempat tinggal, tetapi juga merupakan penegasan atas martabatnya dan keputusan yang disengaja untuk memprioritaskan kepuasan dan kualitas hidupnya. Otonomi di usia lanjut bukan berarti menjauhkan diri atau meninggalkan ikatan keluarga, tetapi tentang menemukan keseimbangan yang tepat di mana orang tua dan anak-anak dapat menikmati hidup mereka sepenuhnya, tanpa stres atau beban yang berlebihan. Lea menemukan bahwa dengan memprioritaskan perawatan dirinya sendiri, ia telah menjadi ibu dan nenek yang lebih penuh perhatian dan puas, dapat sepenuhnya menikmati waktunya bersama keluarga tanpa tekanan emosional untuk menyerah pada dirinya sendiri. Keseimbangan inilah yang memfasilitasi penguatan hubungan keluarga, berdasarkan rasa saling menghormati dan menghargai individualitas masing-masing anggota. Bagi mereka yang berada dalam situasi yang sama,
Sangat penting untuk diingat bahwa mengejar otonomi bukanlah tindakan yang berpusat pada diri sendiri, tetapi mencintai diri sendiri dan menghargai perjalanan hidup sendiri. Tetap aktif, mengembangkan minat pribadi, dan mengamankan ruang gerak sendiri adalah faktor penting dalam mencapai kehidupan yang seimbang di usia tua. Saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan kebutuhan Anda sendiri dan bertanggung jawab atas hidup Anda, memilih tindakan yang mendukung kepuasan dan kualitas hidup Anda, dan jika perlu, berbagi perasaan dan aspirasi Anda dengan keluarga Anda. Kebahagiaan sejati, seperti yang Lea pelajari, berasal dari hidup sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri, menyeimbangkan kewajiban keluarga dengan perawatan diri dengan cara yang sehat. Nilai otonomi di usia tua adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk menua dengan bermartabat, melestarikan apa yang membuat kita unik dan terpenuhi. Dengan memilih kemandirian, kita memilih untuk hidup sepenuhnya, dengan kebebasan untuk terus bertumbuh, belajar, dan yang terpenting, menjadi diri kita yang sesungguhnya. Ini adalah hadiah paling berharga yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita, model kehidupan yang dijalani sepenuhnya, penuh dengan tujuan dan cinta diri. Setelah Anda menelusuri kisah Lea dan merenungkan tantangan dan manfaat dari mencari kemandirian di usia lanjut, sekarang saatnya untuk melihat ke dalam diri dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan berikut ini. Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan Anda sendiri sembari mengatur tanggung jawab keluarga Anda? Sudahkah Anda memberi diri Anda kesempatan untuk hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda sendiri? Keputusan Lea adalah sebuah tindakan yang berani untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan kesejahteraannya. Perubahan apa yang dapat Anda lakukan dalam hidup Anda untuk membuat perjalanan Anda menjadi penuh dan bermanfaat juga? Saya mendorong Anda untuk memikirkan pengalaman Anda sendiri dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang telah Anda buat sejauh ini. Mungkin inilah saatnya untuk berdialog dengan anak-anak Anda, berbagi emosi dan menyesuaikan batasan-batasan Anda untuk membina hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Ingatlah bahwa kesehatan Anda tidak hanya relevan untuk Anda, tetapi juga berfungsi sebagai panutan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika cerita ini berdampak pada Anda, bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang mungkin menganggap informasi ini bermanfaat. Kita dapat memulai percakapan mendalam tentang pentingnya otonomi dan mengejar kehidupan yang seimbang di masa tua. Seperti yang dikatakan Karo Jung, hidup yang tidak dijalani adalah penyakit jiwa. Mari kita hidup dengan tujuan, keberanian, dan pengetahuan bahwa memenuhi kebutuhan kita sendiri adalah hal yang mendasar untuk dapat merawat orang-orang yang kita cintai. Sebarkan dan bantu sebarkan konsep bahwa kebahagiaan sejati dimulai dengan menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah usia 55 tahun, ada kata-kata yang lebih baik disimpan dalam keheningan. Tahukah Anda apa saja itu? Seiring bertambahnya usia, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi juga tentang apa yang kita pilih untuk tidak mengungkapkan. Dalam diam yang disengaja, tersembunyi rahasia kehidupan yang penuh martabat, kedamaian, dan kehormatan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menemukan 9 hal yang sebaiknya tidak pernah Anda ungkapkan setelah melewati usia 55 tahun. Untuk memahami mengapa ini begitu penting, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria tua yang dihormati bukan hanya karena usianya yang panjang, tetapi karena auranya yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Dia adalah seseorang yang jarang berbicara, tetapi ketika dia membuka mulut, seluruh desa terdiam untuk mendengarkannya. Suatu hari, seorang pemuda yang gelisah, mencari arti hidupnya, datang kepadanya dan bertanya, "Guru, Anda telah hidup lebih lama dari siapapun di desa ini. Semua orang menghormati Anda. Tolong, beritahu saya, apa rahasia Anda untuk menjalani hidup yang damai dan bijaksana?" Orang tua itu tersenyum samar. Matanya seakan menembus waktu. Dia mengajak pemuda itu duduk di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi banyak musim berlalu. Setelah beberapa saat hening, ia berkata dengan suara yang lembut namun dalam, "Saat aku masih muda, aku berpikir bahwa semakin banyak aku berbicara, semakin aku terhubung dengan orang lain. Aku membagikan kegembiraanku, kesedihanku, bahkan rahasia yang bukan milikku. Aku mengira keterbukaan adalah tanda kedekatan. Tetapi waktu mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Semakin banyak aku berbicara, semakin aku menjadi rentan." Apa yang dia maksud? Dan apa saja 9 hal yang sebaiknya tidak Anda ungkapkan setelah usia 55 tahun? Mari kita temukan bersama, karena dalam diam, tersimpan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kata-kata saya jatuh ke telinga orang-orang yang tidak selalu bermaksud baik, dan segera saya mulai merasakan kedamaian saya memudar.
Saya belajar bahwa tidak semua orang perlu mengetahui segala sesuatu tentang Anda. Pemuda itu yang tertarik menatapnya dengan saksama. Lalu apa yang Anda lakukan? Tanyanya. Saya memutuskan bahwa tidak semua hal yang terjadi dalam hidup saya harus diketahui publik. Ada hal-hal yang terlalu berharga, terlalu intim untuk dibagikan. Saya mulai memilih dengan hati-hati apa yang saya katakan, kapan saya mengatakannya, dan kepada siapa saya mengatakannya. Bukan karena takut, tetapi karena saya mengerti bahwa kebijaksanaan adalah cara untuk melindungi kedamaian batin saya, kedamaian yang sama seperti yang Anda lihat dalam diri saya hari ini. Pemuda itu mengangguk perlahan, mulai memahami kata-kata pria tua itu. Ini bukan masalah diam demi diam, tetapi berbicara hanya apa yang diperlukan melindungi aspek-aspek tertentu dari kehidupan untuk menjaga ketenangan. Pria tua itu dengan senyum tipis menyimpulkan. Kebijaksanaan bukanlah mengatakan segala sesuatu, tetapi mengetahui apa yang harus disimpan untuk diri sendiri. Kebijaksanaan adalah perisai yang melindungi martabat Anda, dan seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa hidup dengan lebih sedikit kebisingan dari luar akan membuat Anda lebih dekat dengan diri Anda sendiri. Tanpa basa-basi, pria tua itu bangkit dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pemuda itu dengan sebuah pelajaran yang akan terngiang di benaknya untuk waktu yang lama. Sang pemuda yang masih termenung merasa sangat penasaran. Ada sesuatu dalam kata-kata orang tua itu yang sangat berkesan baginya, tetapi dia masih ragu. Guru, ia tanyanya dengan tulus, saya mengerti bahwa tidak semua hal harus dikatakan, tetapi hal-hal seperti apa yang harus dirahasiakan? Bagaimana seseorang tahu apa yang harus dibagikan dan apa yang harus disimpan untuk diri sendiri? Pria tua itu dengan senyum tenang yang sepertinya menyembunyikan pengalaman bertahun-tahun memandang pemuda itu dan mengangguk. Ah, itu pertanyaan yang bijaksana. Ada beberapa aspek dalam hidup kita yang, jika terlalu banyak dibagikan, dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga kedamaian batin kita sendiri. Pemuda itu menatapnya dengan penuh semangat menunggu jawabannya. Pria tua itu melanjutkan. Seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa beberapa hal yang dulu kita anggap penting untuk dikatakan tidak lagi penting untuk dikatakan. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa melindungi otonomi diri sendiri sangatlah penting. Dengan menceritakan segala sesuatu kepada orang lain, tanpa disadari kita telah memberikan potongan-potongan diri kita sendiri yang mungkin seharusnya tetap berada di dalam diri kita sendiri. Pria tua itu berhenti, membiarkan angin mengisi keheningan di antara mereka. Ada beberapa hal, teman mudaku, yang tidak perlu lagi kamu ceritakan bukan karena hal itu buruk atau memalukan, tetapi karena di dalam kebisuan itu terdapat kekuatanmu kendali atas hidupmu. Kebijaksanaan sejati tidak terletak pada apa yang kita katakan, tetapi pada apa yang kita pilih untuk tidak katakan. Orang lupa bahwa diam juga merupakan sebuah respon. Pemuda itu terkejut. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa ini bukan hanya tentang menyimpan rahasia, tetapi tentang menjaga aspek-aspek tertentu dalam hidupnya sebagai benteng pribadi yang tidak tergoyahkan oleh pendapat atau interpretasi orang lain. Jadi, apa yang tidak saya bagikan akan memperkuat saya, gumamnya dalam hati. Pria tua itu berdiri, mengakhiri percakapan. Dan ketika Anda mencapai usia saya, Anda akan mengerti dengan lebih jelas. Sekarang setelah kita melihat pelajaran berharga dari pria tua ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kehidupan Anda sendiri. Apakah ada hal-hal yang telah Anda bagikan yang mungkin harus Anda simpan sendiri? Sekarang mari kita bahas tentang 9 hal yang tidak boleh Anda ceritakan kepada siapapun jika Anda berusia antara 55 dan 75 tahun. Dan percayalah, setiap hal itu penting untuk kehidupan yang lebih damai dan bermartabat. Jika Anda menghargai kebijaksanaan, saya ingin sekali mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah ini dengan mengatakan, kebijaksanaan saya diam. Dan, tentu saja, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi tips yang berharga untuk membantu Anda hidup dengan ketenangan dan kekuatan batin yang lebih besar. 1. Uang-uang adalah hal yang pertama. Dalam situasi apapun, bukalah ide yang baik untuk berbagi rincian spesifik tentang situasi keuangan Anda. Seiring bertambahnya usia, memiliki stabilitas keuangan dapat menjadi sumber ketenangan pikiran. Namun, di saat yang sama, hal ini juga merupakan area yang rentan. Terlalu banyak membicarakan aset, pendapatan, atau tabungan Anda dapat membuat orang lain memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau, lebih buruk lagi, mencoba memanfaatkan kemurahan hati atau niat baik Anda. 2. Pikirkanlah dengan menyebutkan keuangan Anda, bahkan tanpa niat buruk sekalipun,
Anda dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Keluarga, teman, atau kenalan mungkin mulai melihat Anda sebagai seseorang yang memiliki dan yang dapat mereka manfaatkan. Terkadang, hal ini bahkan tidak disadari. Sederhananya, orang mengubah persepsi mereka tentang Anda ketika mereka tahu terlalu banyak tentang uang Anda. Untuk lebih memahami beberapa masalah, saya juga membahas tentang apa yang dikatakan oleh para filsuf Stoa. Pelajaran Stoa di sini sangat jelas. Kekayaan hanyalah sebuah alat, bukan sesuatu yang mendefinisikan siapa diri Anda. Kaum Stoa, seperti Seneca, mengingatkan kita bahwa nilai sejati bukanlah pada apa yang Anda miliki, tapi pada bagaimana Anda mengelola harta tersebut. Merahasiakan keuangan Anda tidak hanya melindungi Anda dari ekspektasi orang lain, tetapi juga menjaga ketenangan batin Anda. Dengan merahasiakan bagian hidup Anda ini, Anda terhindar dari penilaian yang tidak perlu dan risiko orang lain salah menafsirkan niat atau posisi Anda. 2. Usia. Sekarang mari kita bahas tentang sesuatu yang, meskipun alami, dapat menjadi masalah yang sensitif. Usia. Kita tahu bahwa berlalunya waktu tidak dapat dihindari, tetapi terus-menerus membicarakan usia Anda dapat mengubah cara orang lain melihat Anda. Seringkali, terlalu fokus pada tahun-tahun yang telah Anda jalani dapat membuat orang mulai merendahkan Anda atau melihat Anda sebagai orang yang terbatas dalam hal apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Mungkin Anda sudah menyadarinya. Ketika Anda menyebutkan usia Anda, beberapa orang langsung melabeli Anda, memasukkan Anda ke dalam sebuah kotak. Mungkin dengan maksud baik, mereka mulai memperlakukan Anda seolah-olah Anda lebih rapuh atau kurang mampu. Atau lebih buruk lagi, Anda mungkin mulai mempercayainya sendiri. Bahaya sebenarnya dari terlalu banyak membicarakan usia adalah Anda dapat membatasi diri Anda sendiri tanpa menyadarinya. Namun, inilah kebenarannya. Usia Anda tidak mendefinisikan Anda. Yang terpenting adalah bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Bagaimana Anda menggunakan setiap hari yang Anda miliki. Anda memiliki pengalaman, Anda memiliki kebijaksanaan, dan itulah yang seharusnya bersinar. Usia hanyalah sebuah angka. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan dengan tahun-tahun itu. Bagaimana Anda tetap ingin tahu, aktif, dan penuh dengan tujuan. Alih-alih berfokus pada berlalunya waktu, fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dan perjalanan waktu memang seperti itu, tak terelakkan, tetapi tidak membatasi. Yang bisa Anda kenalikan adalah bagaimana Anda memilih untuk hidup sikap dan tindakan apa yang Anda ambil dari hari ke hari. 3. Rahasia keluarga. Setiap keluarga memiliki kisahnya sendiri. Kadang-kadang itu adalah kenangan indah, penuh tawa dan momen-momen yang pantas untuk diceritakan. Namun, sebenarnya ada juga aspek-aspek yang harus tetap dirahasiakan. Mungkin itu adalah konflik masa lalu, kesalahan yang dilakukan beberapa orang, atau kesalahpahaman sederhana yang tidak pernah sepenuhnya terselesaikan. Dan tidak apa-apa. Tidak semua hal dalam hidup perlu diekspos, terutama jika menyangkut keintiman keluarga. Membicarakan masalah atau rahasia keluarga Anda, meskipun pada awalnya tampak tidak berbahaya, dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Berapa kali kita mendengar bahwa komentar yang salah tempat dapat menimbulkan ketegangan di antara keluarga, membuka luka lama, atau bahkan mempermalukan seseorang yang dekat dengan Anda? Apa yang tampaknya merupakan percakapan sepele tiba-tiba menjadi beban emosional bagi semua yang terlibat. Kaum Stoa selalu menekankan pengendalian diri, kemampuan untuk menguasai impuls dan emosi kita. Hal ini juga berlaku dalam berbicara. Terkadang diam adalah tanda penghormatan, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Melindungi rahasia keluarga bukanlah tentang menyembunyikan kebenaran, melainkan tentang menghindari menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Selain itu, dengan menjaga kerahasiaan, Anda juga melindungi unik keluarga. Ini adalah cara untuk menjaga ikatan yang membuat kita tetap terhubung, karena pada akhirnya, apa yang terjadi di dalam sebuah keluarga harus diselesaikan di dalam keluarga. Membagi masalah tertentu dengan orang luar hanya akan menambah komplikasi yang tidak diinginkan dan penilaian dari luar. Masalah kedua adalah masalah pribadi. Kesehatan Anda terutama seiring bertambahnya usia, kesehatan kita menjadi isu sentral dalam hidup kita. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan, semua ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi bukan berarti kita harus membicarakannya secara terbuka dengan semua orang. Anda mungkin merasa perlu untuk berbagi tentang apa yang Anda rasakan, atau memberitahu orang lain tentang suatu penyakit atau perawatan, tetapi Anda harus berhati-hati. Kesehatan adalah sesuatu yang secara langsung memengaruhi cara orang lain memandang Anda.
Terlalu banyak membicarakan masalah medis Anda dapat secara tidak sengaja membuat orang lain melihat Anda lebih rapuh atau membutuhkan bantuan daripada yang sebenarnya. Selain itu, seberapa sering Anda menyadari bahwa ketika Anda menyebutkan suatu penyakit, semua orang memiliki pendapat atau saran yang tidak Anda minta? Hal ini tidak hanya membuat Anda kewalahan, tetapi juga kontraproduktif. Kontrol atas kesehatan Anda juga merupakan masalah otonomi. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang masalah medis Anda menyerahkan sebagian kendali tersebut kepada orang lain yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini atau penilaian tentang hidup Anda. Kaum Stoa akan mengatakan bahwa kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dan dalam hal ini, apa yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda mengelola kesehatan Anda dan bagaimana Anda memilih untuk membagikan informasi tersebut. 5. Beramal. Kita semua tahu bahwa membantu orang lain adalah salah satu tindakan paling mulia yang dapat kita lakukan dalam hidup. Entah itu menyumbangkan uang, waktu, atau tenaga, tindakan sederhana memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun akan mengisi jiwa kita. Namun, disinilah muncul pertanyaan penting, apakah semua orang perlu tahu apa yang Anda lakukan? Anda mungkin pernah menjumpai orang-orang yang selalu berbicara tentang tindakan amal mereka, seolah-olah mereka ingin memastikan bahwa seluruh dunia mengetahui kedermawanan mereka. Dan secara alamiah, manusia memang mencari pengakuan. Namun, disitulah letak tantangan yang sebenarnya, memberi tanpa mengharapkan kemuliaan. Karena ketika Anda berbagi setiap tindakan amal yang Anda lakukan, fokusnya tidak lagi pada tujuan dan mulai berbalik pada diri Anda. Amal akan kehilangan kemurniannya ketika kita mengubahnya menjadi sebuah tontonan. Marcus Aurelius, salah satu orang Stoa yang hebat, mengatakannya dengan jelas. Cara terbaik untuk menolong adalah tanpa mencari kemuliaan atau imbalan. Kaum Stoa percaya pada kebajikan demi kebajikan itu sendiri, bukan karena ingin dipuji. Memberi dengan diam-diam, tanpa mengharapkan pengakuan, adalah bentuk kedermawanan yang paling tinggi. Karena penerima manfaat yang sebenarnya adalah orang lain, bukan ego Anda. Berhentilah sejenak dan pikirkan, kapan terakhir kali Anda menolong seseorang tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu? Itulah jenis tindakan yang meninggalkan jejak yang mendalam, tidak hanya pada kehidupan si penerima bantuan, tetapi juga pada kehidupan Anda. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang berapa banyak yang Anda berikan atau siapa yang Anda bantu. Ini tentang melakukannya dengan kerendahan hati. Mengetahui bahwa dampak terbesar bukan pada apa yang dilihat orang lain, tetapi pada apa yang Anda capai dalam diam. 6. Keyakinan pribadi. Dan sekarang mari kita beralih ke medan yang sama intimnya. Keyakinan pribadi Anda sepanjang hidup. Kita membentuk opini dan keyakinan berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita jalani, apa yang kita pelajari. Dan keyakinan-keyakinan ini adalah milik kita sendiri, bagian dari identitas kita. Namun, terus-menerus membagikannya, mendiskusikannya dengan semua orang atau memaksakannya kepada orang lain dapat menciptakan lebih banyak hambatan daripada jembatan. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang apa yang Anda yakini, apakah itu prinsip, keyakinan, atau pandangan hidup Anda pasti akan mulai mengundang konflik. Tidak semua orang akan berpikir seperti Anda, dan itu tidak masalah. Masalahnya muncul ketika Anda mencoba membuat orang lain memahami, memvalidasi, atau mengadopsi ide-ide Anda. Yang terburuk, berbagi terlalu banyak tentang keyakinan Anda dapat membuat orang lain mempertanyakan atau bahkan mengejeknya, membuat Anda terekspos secara tidak perlu. Seiring bertambahnya usia, kita mendapatkan kebijaksanaan untuk memahami bahwa tidak selalu perlu mengutarakan pendapat kita. Terkadang, menyimpan keyakinan kita untuk diri kita sendiri adalah cara terbaik untuk melindungi kedamaian batin kita. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh memiliki pendapat atau menyembunyikan jati diri Anda, tetapi ini berarti bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keyakinan Anda berharga justru karena itu adalah milik Anda dan tidak perlu divalidasi oleh orang lain. 7. Lepaskanlah penyihir-penyihir masa lalu. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mengajarkan kita bahwa banyak hal yang menyakiti kita sudah tidak relevan lagi. Ini seperti membawa tas penuh dengan batu yang tidak melakukan apa-apa selain menghalangi kita. Hinaan yang Anda terima bertahun-tahun yang lalu, kata-kata pahit dari seseorang yang bahkan sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda, apa gunanya terus memberi mereka ruang dalam pikiran Anda? Pikirkanlah tentang hal ini. Setiap kali Anda mengingat kembali penghinaan lama, Anda membawanya kembali ke masa kini. Anda membiarkan rasa sakit itu yang seharusnya sudah memudar sekarang untuk terus mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Dan ironisnya, seringkali orang lain tidak mengingatnya. Sementara Anda terus mengenang luka itu, dunia terus berjalan. Disinilah kebijaksanaan kaum Stoa berperan.
Mereka mengatakan bahwa kekuatan sejati terletak pada melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dan masa lalu adalah salah satu hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang dikatakan, ya dikatakan. Tantangan yang sebenarnya adalah membebaskan diri Anda dari rantai tak terlihat yang terus Anda bawa. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti berhenti membiarkan luka-luka itu mengendalikan Anda. Dengan melepaskan penghinaan, dendam, Anda membebaskan diri Anda dari beban yang tidak perlu yang menghalangi Anda untuk bergerak maju dengan ringan dan jernih. Ini adalah tindakan keberanian, tindakan mencintai diri sendiri. Melepaskan memberi Anda kembali kekuatan atas hidup Anda. 8. Kehormatan lindungi reputasi Anda tanpa menyombongkan diri. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang membingungkan banyak orang. Kehormatan dan kebutuhan untuk menyombongkan diri atas pencapaian. Kita semua ingin hidup kita memiliki makna, agar usaha kita diakui. Namun, seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahwa kita tidak perlu orang lain mengetahui semua yang telah kita capai untuk memvalidasi nilai kita. Melindungi reputasi Anda memang penting, tentu saja, tetapi melakukannya dengan kerendahan hati adalah hal yang benar-benar menunjukkan kehebatan. Ada garis tipis antara melindungi diri Anda dan tergoda untuk menyombongkan diri. Ketika Anda tergoda untuk mengingatkan orang lain tentang semua yang telah Anda lakukan, tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar-benar perlu? Martabat tidak membutuhkan tepuk tangan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kehormatan sejati ada pada bagaimana Anda hidup, bukan pada apa yang Anda katakan. Tindakan Anda, cara Anda menjalani hidup Anda, sudah berbicara dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengingatkan orang lain tentang pencapaian Anda terus-menerus. Warisan yang paling kuat adalah warisan yang dibangun dengan kerendahan hati, tanpa perlu menjadi sorotan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu tampak bersifat publik, di mana semua orang ingin pencapaian mereka dilihat, dibagikan, dan dirayakan. Tetapi ada sesuatu yang sangat membebaskan ketika mengetahui bahwa nilai Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain lihat atau katakan. Hidup Anda adalah milik Anda sendiri, dan orang-orang yang benar-benar berarti sudah tahu siapa Anda, tanpa Anda harus memberitahu mereka. Kesembilan adalah seksualitas yang intim harus tetap intim. Pada usia ini, kehidupan seks Anda adalah sesuatu yang hanya milik Anda, untuk pasangan Anda jika Anda memilikinya, dan tidak untuk orang lain. Anda tidak perlu menjelaskan atau membenarkan apapun tentang area kehidupan Anda ini. Masyarakat seringkali memiliki kecenderungan untuk menstigmatisasi atau kekanak-kanakan seksualitas pada orang yang lebih tua, seolah-olah itu adalah subjek yang menghilang seiring bertambahnya usia. Namun kenyataannya, bagi mereka yang memilih untuk menjalani bagian hidup mereka, keintiman tetaplah valid dan bermakna seperti biasanya. Tapi disinilah kuncinya. Seksualitas adalah area di mana privasi adalah hal yang mendasar. Ini bukan tentang menyembunyikan sesuatu karena malu, tetapi tentang melindungi martabat Anda, tentang menjaga apa yang bersifat pribadi bagi Anda. Membagikan detail kehidupan intim Anda tidak hanya tidak perlu, tetapi juga dapat membuka pintu bagi penilaian dan opini yang tidak berhak dibuat oleh siapapun tentang Anda. Pikirkanlah hal ini, apa yang Anda dapatkan dengan membicarakan sesuatu yang begitu intim? Kekuatan yang sesungguhnya adalah menjaga bagian-bagian kehidupan Anda tetap terkendali dalam ruang yang aman yang tidak dilanggar oleh pandangan dari luar. Ketika Anda menjaga hal-hal yang paling pribadi, Anda memastikan bahwa Anda hidup dengan anggun, tanpa penjelasan, tanpa harus mengekspos diri Anda pada keingintahuan atau penilaian orang lain. Pada akhirnya, seksualitas Anda adalah bagian dari hidup Anda yang menjadi milik Anda sendiri. Sepanjang poin-poin ini kita telah berbicara tentang pentingnya kebijaksanaan, tentang apa yang kita pilih untuk disimpan dan apa yang kita pilih untuk tidak dibagikan. Itulah kebijaksanaan dalam bentuknya yang paling murni. Hidup, terutama pada tahap ini, adalah tentang apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan, apa yang kita katakan dan apa yang kita pilih untuk diam. Melindungi privasi Anda adalah cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Menjadi tua dengan bermartabat, dengan kekuatan batin yang tidak memerlukan persetujuan dari luar. Ini bukan tentang menutup diri Anda dari dunia, tetapi tentang memilih dengan hati-hati apa yang Anda bagikan dan dengan siapa Anda membaginya. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati datang dari hidup dengan tenang dan selaras dengan diri Anda sendiri.